Ya memang sekarang banyak yang suasana hatinya lagi nggak enak. Suasana hati lagi nggak enak itu, jadi apapun yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo maupun Gibran, jadi masalah buat mereka. Karena perasaan mereka memang lagi nggak enak. Pak Prabowo tiba-tiba nanti makan dengan Pak Jokowi, jadi nggak enak perasaan mereka. Perbedaan suasana hati yang enak dan nggak enak itu. Nggak enak dong, bos. Uang negara dipakai kampanye terus lubung. Gimana sih bisa enak? Nggak bisa dong. Lu nggak bisa maksain gue harus enak perusahaan hatinya. Pelanggaran lu pakai makan bakso, pakai duit sepeser pun itu uang pajak gue. Kok kampanye buat Prabowo di meja tukang bakso? Ketika Kiai Ma'ruf Amin naik mobil RI1 yang harganya jutaan miliar dolar. Iya kan? Terus tangan kasih dua begitu. Itu suasana nggak enak. Jangan dipaksa kalau gue. Pak Jokowi boleh dipaksa. Dia mau ngomong apa? Karena kita gaji dia. Ketika Kiai Ma'ruf Amin, ketika Kiai Ma'ruf Amin di ulang tahun PDIP, dia ini, ya udah kritik aja. Oh, ada yang protes. Ada banyak yang protes di medsos, banyak yang protes. Tapi ada masalah. Tapi kalau mau bilang suasana hati gue enak, suasana hati gue nggak enak. Jujur. Karena gue nggak terima uang negara dipakai buat kampanye. Nah itu aja. Karena kan kita punya ekspektasi yang lebih pada seorang presiden. Ya siapapun itu presidennya sebagai negarawan. Nah, tapi ini kan hanya menegaskan bahwa akhirnya Pak Jokowi itu bukan seorang negarawan. Dia seorang politisi biasa, manusia biasa seperti kita yang sayang anak, ya kan? Dan saking sayangnya anaknya dimajuin menjadi calon wakil presiden. Dan dia sedang berjuang untuk memenangkan itu. Itu aja. Kan kita sudah tahu anaknya Pak Jokowi maju. Nggak ada yang ingin melihat anaknya kalah pada saat dia berkuasa. Dia akan pasti cawe-cawe gitu. Dia akan lakukan semuanya. Akhirnya kita melihat gaya-gaya Pak Jokowi itu lagi. Yang paling saya doakan adalah rakyat kesel. Jadi maksud saya rakyat juga paham. Kalau kemudian si presiden ini bablas terus, masa iya sih nggak ada yang marah? Kalau saya sih Prabowo Gibran itu Jokowi menyumbang elektabilitas paling tinggi, kemudian Prabowo Gibran nggak ada. Gibran tuh bapaknya yang nyumbang. Jadi emang kenyataannya begitu. Jadi kalau kemudian balik lagi ya, kalau kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden boleh lo kampanye, presiden boleh lo memihak, itu dia menyampaikan bila ada pertanyaan lagi dari publik. Kok Pak Jokowi begitu? Kan saya udah bilang presiden boleh berkampanye. Tapi itu Anda melihatnya penyampaian Pak Jokowi secara terbuka di depan publik soal boleh berpihak, boleh berkampanye itu bukan tanda kepanikan ya. Kalau dalam permainan catur ketika raja sudah turun ke arena permainan itu kan berarti medan sudah mulai kacau balau nih. Oh bukan cuma panik menurut saya, dia panik, bingung, marah. Karena elektabilitasnya stagnan, mengantisipasi putaran 2, Anda melihatnya begitu? Oh iya, macam-macam. Kan dia sudah menyerahkan anaknya ke orang yang 2 kali dia kalahkan. Mungkin ditanya waktu itu, sehat nggak lu? Sehat. Buktinya apa? Nah ini, sehat nih, tuh. Gitu, akhirnya ya udah majulah gitu ya. Pak Prabowo bersama Gibran. Dia titipkan anaknya. Tapi kok lihat-lihat, lah ini gimana sih? Nggak naik-naik ini. Nah akhirnya dalam kondisi seperti itu dia harus all out. Dia jadi berperan sebagai ayahanda. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Netralitas Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 dinilai telah luntur. Hal itu karena ketidakkonsistenan sikap dan pernyataan yang ditunjukkan Presiden. Dalam agenda di Lanut Halim Perdana Kusuma, Rabu 24 Januari 2024 pagi, Jokowi secara terang-terangan mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi beberapa kali mengatakan pemerintah baik daerah maupun pusat harus netral. Pernyataan Presiden Jokowi ini tentu menimbulkan kontroversi. Namun pengamat politik mengaku tidak terkejut dengan sikap Presiden Jokowi yang pelin-pelan seperti itu. Sebab salah satu sikap yang paling dikenali dari Jokowi adalah ketidakkonsistenannya. Beliau ini konsisten untuk tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. Sebenarnya ini tidak mengejutkan, ungkap pengamat politik Ray Rangkuti. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pun angkat bicara. JK mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tetap netral dalam pemilu 2024. JK menyinggung yang diucapkan Joko Widodo sebagai presiden untuk menjaga netralitas dan bersikap adil sebagai pemimpin negara. Sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang.
Kalau sumpah seseorang, jelas JK. Kalau presiden atau wakil presiden berpihak itu artinya dia tidak melaksanakan sumpahnya bahwa melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya. Lanjutnya, netralitas Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 dinilai telah luntur. Hal itu karena ketidakkonsistenan sikap dan pernyataan yang ditunjukkan Presiden dalam agenda di Lanut Halim Perdana Kusuma, Rabu 24 Januari 2024 pagi. Jokowi secara terang-terangan mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi beberapa kali mengatakan pemerintah baik daerah maupun pusat harus netral. Pernyataan Presiden Jokowi ini tentu menimbulkan kontroversi. Namun pengamat politik mengaku tidak terkejut dengan sikap Presiden Jokowi yang plin-plan seperti itu. Sebab salah satu sikap yang paling dikenali dari Jokowi adalah ketidakkonsistenannya. Beliau ini konsisten untuk tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. Sebenarnya ini tidak mengejutkan, ungkap pengamat politik Ray Rangkuti. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pun angkat bicara. JK mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tetap netral dalam pemilu 2024. JK menyinggung yang diucapkan Joko Widodo sebagai presiden untuk menjaga netralitas dan bersikap adil sebagai pemimpin negara. Sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang. Kalau sumpah seseorang, jelas JK. Kalau presiden atau wakil presiden berpihak itu artinya dia tidak melaksanakan sumpahnya bahwa melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya. Lanjutnya, netralitas Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 dinilai telah luntur. Hal itu karena ketidakkonsistenan sikap dan pernyataan yang ditunjukkan Presiden dalam agenda di Lanut Halim Perdana Kusuma, Rabu 24 Januari 2024 pagi. Jokowi secara terang-terangan mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi beberapa kali mengatakan pemerintah baik daerah maupun pusat harus netral. Pernyataan Presiden Jokowi ini tentu menimbulkan kontroversi. Namun pengamat politik mengaku tidak terkejut dengan sikap Presiden Jokowi yang plin-plan seperti itu. Sebab salah satu sikap yang paling dikenali dari Jokowi adalah ketidakkonsistenannya. Beliau ini konsisten untuk tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. Sebenarnya ini tidak mengejutkan, ungkap pengamat politik Ray Rangkuti. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pun angkat bicara. JK mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tetap netral dalam pemilu 2024. JK menyinggung yang diucapkan Joko Widodo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.